Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Warta Lisan Kebaktian Minggu 7 Maret 2021. Kebaktian pada hari ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Kebaktian di Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kenting Sari dilayani oleh Penatua Midarman Sebua, sedangkan di Bakal Jemaat Winong Sari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Slamet Haryanto. Rapat bidang majelis jemaat diadakan pada hari Kamis 11 Maret 2021 pukul 6 sore di Gedung Bina Kasih. Dalam rangka masa Paskah, majelis jemaat menyediakan amplop aksi puasa Paskah di dekat pintu masuk gereja. Amplop aksi puasa Paskah ini akan dikumpulkan secara serentak pada kebaktian Jumat Agung 2 April 2021 atau pada kebaktian Minggu tanggal 4 April 2021. Bagi yang tidak hadir dalam kebaktian di gereja dapat menitipkan di kantor TU atau pada salah satu anggota majelis jemaat. Pada kebaktian Minggu 14 Maret 2021 akan dilantik pengurus komisi dewasa dan pengurus komisi pelayanan kedukaan Arimatea masa pelayanan 2021 sampai 2023. Susunan pengurus selengkapnya dapat dibaca dalam warta. Persembahan hari ini, kotak merah untuk persembahan gereja dan kotak biru untuk pembangunan Bina Kasih. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang tercetak maupun dalam elektronik warta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Mari persiapkan diri dan memulai kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan PKJ 11 bait 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Atas kasih karunia-Nya, dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, mari datang segera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memulai kebaktian ini dengan penghayatan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, liturgi Minggu Prapaskah yang ketiga ini disebut dengan okuli atau mataku tetap terarah pada Tuhan. Menghayati anugerah Kristus berarti kita mau mengikutnya dengan hati yang bersih dan senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan. Sama seperti yang terdapat dalam Mazmur 19 ayat 14. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa yang mengetahui segala isi hati kami, yang mengetahui kehidupan kami memohon ampun Tuhan apabila di dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami tidak mempedulikan Engkau, seringkali kami hanya sibuk dengan urusan kami sendiri tanpa kami ingat untuk bersyukur. Ampuni kami juga Tuhan apabila di dalam ibadah kami masih ada hal-hal yang terselip, masih ada maksud-maksud lain dari dalam kami Tuhan, apabila selama ini juga kami masih perlu membangun ketulusan di dalam beribadah dan datang kepada Engkau. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki diri kami. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan kesadaran akan kekurangan dan keterbatasan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar bukan dengan akal pikiran kami mengerti firman-Mu, tapi biarlah hikmat dari Engkau yang hidup di dalam kami dan kami dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 dimulai dari ayat 13.
Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja tapi juga menghidupinya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, semangat. Wah, yang jawab seperti biasa sebelah sini dan sebelah sini. Seperti biasa saya akan kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dan jawabannya adalah pagi, semangat. Siap ya? Kita jawab dengan semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada yang tahu hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keberapa? Yang ketiga. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang ibadah yang sesungguhnya. Dan liturgi Minggu Prapaskah ketiga memiliki nama atau disebut dengan kata okuli. Maknanya adalah mataku tetap terarah pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kira-kira apa makna ibadah menurut Bapak Ibu sekalian? Makna ibadah itu apa? Ada yang mau jawab? Coba saya tanya sisi sebelah kanan saya. Coba Bu Agnes. Menurut Bu Agnes, ibadah itu apa sih Bu? Pakai mic-nya aja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh ya, ungkapan syukur. Nah, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ada lagi? Bapak Ibu yang mau berpendapat apa makna ibadah menurut Bapak Ibu? Apa makna ibadah menurut Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau menjawab? Coba, kalau yang di belakang-belakang nih, Pak Pri, ibadah menurut Pak Pri itu apa sih? Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini punya pendapat, punya makna tersendiri tentang ibadah menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat apa sih ibadah menurut Yesus. Nah, kita akan lihat sesuatu nih.
Pada waktu itu orang-orang berkumpul, mereka datang ke Yerusalem. Nah, kenapa mereka datang ke Yerusalem? Karena ceritanya ini mereka sedang mudik. Jadi kalau menjelang perayaan Paskah pada waktu itu, orang-orang datang ke kampung halamannya, dan di sini yang disoroti adalah Yerusalem. Mereka berkumpul di situ. Nah, ternyata Paskah ini adalah sebuah tradisi yang sudah lama dilestarikan pada zamannya. Asal katanya adalah Pesak atau Paskah. Biasanya atau perayaan Paskah ini dilaksanakan pada tanggal 14 Nisan bulan yang pertama. Nah, itu adalah pembuka musim semi, masa peralihan musim menuju musim semi. Dan perayaan ini adalah perayaan terpenting. Karena apa? Karena ketika Paskah, orang-orang selain berkumpul di bait suci, mereka juga berkumpul di rumahnya masing-masing dengan seluruh keluarga, dan mereka melaksanakan yang namanya perjamuan keluarga. Mereka makan bersama. Nah, hal itu dilakukan untuk mengingat pembebasan dan pelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir pada waktu itu, dan juga melambangkan keselamatan. Mereka mengingat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya oleh Allah pada waktu itu. Nah, tapi ketika Yesus datang ke bait suci, ada penyimpangan yang terjadi. Apa saja penyimpangannya kira-kira? Pertama, ketika dia datang ke bait suci, dia melihat banyak orang yang jual beli hewan kurban. Jadi hewan-hewan yang dijual tadi adalah hewan-hewan yang akan dipersembahkan untuk korban. Biasanya orang datang ke Yerusalem, mereka berasal dari luar daerah, dan banyak yang tidak mungkin membawa kambing dari daerahnya sampai ke Yerusalem, atau membawa merpati dan lain-lain. Seperti kita, misalnya kalau kita pengen pergi ke satu daerah, misalnya Bapak Ibu berasal dari luar Wonosobo, ingin kembali ke daerahnya, atau misalnya dari luar daerah ingin kembali ke Wonosobo. Misalnya Bu Pintor nih misalnya, gak mungkin Bu Pintor bawa kambing dari Wonosobo sampai ke Medan sana, kan gak mungkin. Nah, makanya ada orang yang menjual hewan ini. Lalu apalagi? Ada penukaran uang bait Allah. Kenapa ada penukar uang di situ? Karena pada waktu itu ketika mereka datang ke bait Allah, mereka harus membayar pajak atau memberi persembahan dengan uang jenis tertentu. Karena kalau logam-logam biasa itu dinilai uang yang tidak suci, makanya mereka harus memiliki uang khusus yang digunakan untuk persembahan ke bait Allah. Nah, kan uang ini susah didapatkan, makanya orang dari luar biasanya membawa uang logam biasa dan mereka tukarkan dengan uang yang untuk persembahan. Apalagi penyimpangan yang terjadi. Nah, di sini orang-orang yang berjualan mencari keuntungan pribadi dari orang yang datang untuk beribadah, dan mereka menindas pembeli atau orang yang mau beribadah. Menindasnya gimana? Misalnya harga kambing yang tadinya cuma 1 juta tiba-tiba dijual jadi 3 juta. Wah, mumpung nih. Penukaran uang 5.000 harganya berapa? Nah, misalnya mau nukar uang 10.000, tapi harus bayarnya itu 15.000. Nah, mereka melakukan hal seperti itu. Coba bayangkan betapa crowdednya situasi pada waktu itu. Coba kita bayangkan misalnya ketika kita mau beribadah minggu, di depan ini udah berjejer yang jualan aja. Jadi waktu kita kebaktian, begitu kita duduk itu udah nenteng-nenteng belanjaan. Ada yang bawa sayur, ada yang bawa nasi, ada yang bawa apa. Nah, coba bayangkan. Masihkah kita bisa berhikmat? Masihkah kita bisa bersaat teduh kalau misalnya ada keramaian? Kan susah. Berarti apa? Sudah terjadi penyimpangan makna dari ibadah yang sesungguhnya. Yesus marah, Yesus menunjukkan kemarahannya. Kira-kira kenapa Yesus marah? Karena
ada penyalahgunaan fungsi bait Allah. Bait Allah yang harusnya digunakan orang untuk beribadah, tapi justru buat jualan dan malah lebih ramai dari ibadahnya. Begitu juga dengan misalnya kita saat ini. Bisa nggak ada penyimpangan ibadah? Bisa aja. Kalau misalnya kita datang ke gereja bukan untuk beribadah tapi untuk maksud lain, bisa juga. Misalnya ketika kita kebaktian minggu, tapi yang lebih ditonjolkan justru jualannya misalnya. Dan bukan cuma jualan ternyata. Nanti kita akan lihat apa saja yang bisa mengganggu ibadah kita. Nah, Yesus marah karena apa lagi? Karena ada orang-orang yang berusaha mencari keuntungan dari ibadah. Kadang ada orang yang seperti itu, mencari keuntungan dari ibadah. Kelihatannya beribadah, tahu-tahu promosi, endorse. Wah, jangan seperti itu. Kalau jualan-jualan tapi ibadah-ibadah. Ada juga yang mempromosikan diri sendiri misalnya. Wah, ibadah, dia menunjukkan dirinya beribadah, menunjukkan kesalehannya, tapi supaya orang mendapatkan dirinya. Nah, ada maksud-maksud lain dari ibadah. Ada juga kalau untuk yang teman-teman yang pemuda, yang remaja misalnya, ada juga yang ibadah cuma untuk ketemu gebetannya. Nah, ada yang ibadah tuh, wah dandannya luar biasa. Yang tadinya acak-acakan, yang tadinya mandi aja 2 hari belum tentu, tahu-tahu pas mau ibadah, dandan cantik, ganteng. Ada yang gitu? Nah, supaya apa? Supaya dilihat oleh si dia misalnya. Wah, bisa juga seperti itu. Nah, ini adalah penyimpangan yang terjadi pada waktu itu. Orang-orang hanya fokus pada ritualnya saja. Ketika mereka datang ke bait Allah, makna ibadah seperti yang Bapak Ibu tadi bilang, itu tidak mereka rasakan. Karena apa? Fokus sama kambingnya, sama persembahannya, fokus sama ritualnya, fokus dengan simbol-simbolnya. Kadang ini juga terjadi di gereja-gereja kita. Terkadang ini juga terjadi di sekitar kita, bahkan kita sendiri yang mengalami. Contohnya seperti apa kalau kita fokus hanya sama ritual? Misal, kalau kita mau Natalan, wah, gereja itu seringkali fokusnya cuma sama pohon Natal aja. Ngerapatin pohon Natal aja 1 hari 1 malam itu nggak selesai. Ini bintangnya di atas, jangan bintangnya di tengah. Misalnya kita kemarin suasana Imlek Sincia, suasana Valentine juga, lebih sibuk sama lampionnya misalnya. Wah, atau perayaan-perayaan lain pas ada unduh-unduh, kita lebih sibuk sama ini buahnya apa ini yang mau ditaruh sini nih. Ah, ini barang-barangnya apa aja ini yang mau taruh sini nih. Sampai-sampai orang lupa untuk kebaktiannya ini, ibadahnya ini lupa. Atau ketika minggu-minggu biasa, orang-orang lebih sibuk mengomentari, ini gimana sih soundnya? Ini gimana sih yang nyanyinya kok kayak gini? Aduh, ini pemusiknya kok gini sih? Lebih sibuk ngomentarin yang lain yang mengganggu perhatiannya. Padahal kalau kita mau beribadah harusnya kita fokus sama ibadahnya. Itulah dia kenapa kalau misalnya ibadah mau mulai, itu suasana itu harus hening sekali. Karena ketika Bapak Ibu memasuki ruang ibadah ini berarti Bapak Ibu mau mempersiapkan diri. Ini juga buat yang PNJ nih. Yang PNJ kalau mau ibadah jangan latihan lagi. Latihannya udah kemarin. Jangan begitu ibadah masih gonjreng-gonjreng latihan lagi. Begitu lonceng teng baru diem. Kadang ada yang begitu lonceng masih nyanyi aja. Nah, jangan seperti itu. Kita harus memfokuskan diri sama ibadahnya. Karena makna ibadah yang sesungguhnya adalah, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibadah itu berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Ada sesuatu yang kita buat untuk menyatakan iman kita sama Tuhan. Seperti sekarang, untuk menyatakan iman kita, kita mengikuti ibadah. Nah, lalu menurut liturgi, menurut ilmu liturgi,
Ibadah itu berarti kita melakukan perayaan. Perayaan akan apa? Akan kehadiran Kristus, akan keselamatan yang sudah kita peroleh. Itu dia kenapa di saat begitu lonceng berbunyi, pengkhotbah masuk, penatua juga masuk, ada Alkitab di depan, karena itu adalah simbol lambang dari arak-arakan. Kita mengarak, kita menyambut Sang Firman yang hadir di tengah-tengah kita. Lalu makna yang kedua dari liturgi adalah anamnesis. Anamnesis ini apa Bapak Ibu? Anamnesis ini adalah pengenangan. Ketika kita beribadah, kita mengenang siapa? Kita mengenang Kristus. Kita mengenang orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Kita melakukan proses mengingat kembali. Nah, kita mengingat. Seperti saat ini ketika akan memasuki khotbah, didahului oleh pembacaan Injil. Berarti kita mengenang peristiwa pada saat Yesus hadir di Bait Allah ini. Nah, kita mengenang peristiwa itu. Lalu makna yang ketiga dalam ilmu liturgi adalah mimesis. Mimesis ini apa? Mimesis ini adalah proses meniru. Meniru seperti apa? Kalau kita ibadah, kita seringkali melaksanakan perjamuan. Perjamuan ini kan berarti kita meniru apa yang dilakukan Yesus. Misalnya, penuangan anggur atau baptisan itu adalah proses meniru apa yang pernah dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Nah, seringkali orang juga salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Slide yang muncul, tadi ada nyanyian, ada duduk berdiri, itu disebut liturgi. Kalau kita datang kebaktian minggu, biasanya ada yang seneng minta liturginya. Minta liturginya dong. Padahal liturgi itu adalah ibadah, keseluruhan dari ibadah. Sekarang kita kebaktian mendengarkan khotbah berarti kita sedang berliturgi. Kita sedang melaksanakan liturgi. Nah, jadi liturgi itu adalah keseluruhan ibadah yang kita jalani saat ini. Anamnesis berarti pengenangan dan mimesis berarti proses meniru. Dan ibadah adalah keseluruhan diri kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memutuskan pengen beribadah bukan berarti kita hanya datang pada saat hari Minggu. Hari Minggu itu hari ibadah, enggak. Tapi keseluruhan hidup kita adalah ibadah untuk Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan tapi tidak tulus berarti ibadah kita sudah kehilangan maknanya. Ketika kita hidup, kita berbuat baik tapi kita tidak tulus, sama saja kita sudah kehilangan makna dari ibadah itu. Ibadah bukan hanya sekedar ritual Bapak Ibu. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar ketika kita datang ke gereja, enggak. Untuk Bapak Ibu yang masih memilih untuk beribadah melalui layanan daring atau online, itu juga ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sekedar ketika kita datang ke gereja, duduk di sini, nyanyi berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman dan lain-lain, bukan sekedar itu. Keseluruhan hidup kita adalah ibadah. Dan Bapak Ibu yang berada di rumah juga masih bisa melaksanakan ibadah juga. Jangan hanya terjebak sama ritual dan tindakannya. Dan ibadah itu bukan untuk mencari kepentingan sendiri, untuk mencari keuntungan. Jangan menjadikan ibadah sebagai ladang mencari keuntungan. Misalnya, ibadah untuk meninggikan diri sendiri, ibadah supaya orang memandang kita baik, ibadah supaya kita bisa promosi. Jangan seperti itu. Apalagi mempromosikan diri sendiri. Dalam hal melayani, ketika Bapak Ibu mau melayani, pengen jadi PNJ misalnya, pengen jadi organis supaya orang lihat, wah, Bapak ini suaranya bagus ya. Wah, jangan seperti itu. Kalau kita mau beribadah, lakukanlah ibadah itu dengan tulus. Sadari makna ibadah, jangan hanya terjebak dengan simbol. Jadi ketika kita datang beribadah, jangan terjebak perhatiannya sama pohon Natalnya, sama salibnya. Ini kok salibnya miring ya? Ini gimana ini yang masang salibnya? Nah, jangan hanya terjebak pada hal itu. Perhatiannya jangan sama ini slide-nya gimana. Waduh, ini lampunya kok mati satu ya? Nah,
Kadang ada hal yang mendistract pikiran kita. Karena apa? Berarti kita masih fokus sama simbolnya. Ada orang yang bilang online itu bukan persekutuan, online itu bukan ibadah. Berarti apa? Berarti masih terjebak sama simbolnya. Masih terjebak dengan pikiran bahwa ibadah itu harus datang ke gereja, ibadah itu berarti kita duduk berdiri nyanyi di sini, enggak. Dan jadikanlah hidup ini sebagai ibadah. Keseluruhan hidup kita. Selain hari Minggu kita ibadah. Setiap hari, setiap saat kita harus beribadah sama Tuhan dengan membangun relasi. Kalau kita mau beribadah berarti kita ada usaha untuk membangun relasi. Ibadah kita tidak ditentukan wajib waktunya kapan saja, enggak. Berarti apa? Berarti kita diberi kebebasan seluas-luasnya, kapan saja mau datang sama Tuhan kita bisa. Kita mulai dengan diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, seperti biasa. Jering. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita diskusikan ya, nanti di grup atau di komentar YouTube. Coba Bapak Ibu ungkapkan pikiran, perasaan Bapak Ibu tentang makna ibadah. Menurut Bapak Ibu sekalian, makna ibadah itu apa sih? Maknanya apa menurut Bapak Ibu? Kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi isi hati. Dan apa pengaruh ibadah Minggu bagi kehidupan sehari-hari? Ketika Bapak Ibu semua datang ke gereja ini untuk beribadah maupun mengikuti tayangan melalui YouTube, apa maknanya, apa pengaruhnya untuk kehidupan sehari-hari? Ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini, ada pengaruhnya atau lupa firman-Nya? Nah, coba pikirkan pengaruhnya apa sih? Atau hal apa yang pernah dialami, perubahan apa yang pernah dialami setelah mengikuti ibadah? Apa yang pernah dialami oleh Bapak Ibu? Kita sharingkan sama-sama, seperti biasa bisa menjawab melalui WA, Japri, atau surat juga boleh. Tulis di kolom komentar YouTube juga boleh. Kita diskusikan sama-sama supaya iman kita semakin dibangun dan kita dapat saling membangun satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk benar-benar menyadari makna ibadah, untuk benar-benar membangun relasi dengan Tuhan, dan ibadah tidak hanya hari Minggu tapi setiap hari, seluruh kehidupan kita adalah ibadah bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, nanti dulu Pak Yuni. Di pause dulu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini ada penyerahan anak-anak yang masuk dalam usia sekolah minggu dan mulai memasuki ke usia pra remaja. Nah, mungkin dari guru-guru sekolah minggu ada yang mau disampaikan dari Pak Ori tentang penyerahan ini, boleh disampaikan? Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini Tunas Remaja, kami selaku wakil dari Komisi Anak GKI Wonosobo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian, orang tua atau wali Tunas Remaja yang sudah kami bimbing dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dan pada hari ini, anak-anak ini kami serahkan secara virtual kepada Komisi Muda GKI Wonosobo. Selanjutnya, kami mempercayakan bimbingan rohani kepada Komisi Muda untuk anak-anak kami Tunas Remaja. Juga mohon dukungan dari segenap orang tua, anggota jemaat dan simpatisan agar anak-anak Tunas Remaja ini boleh bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan pengharapan, sehingga mereka boleh menjadi generasi penerus gereja saat masa kini dan masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati dan terima kasih.
Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Karesa Malika Sutejo. Saat ini saya bersekolah di SMP Negeri 1 Wonosobo. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang penulis. Semangat melayani untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Ezekiel Stanley Christopher Gunawan. Sekarang saya sedang bersekolah di SMP Negeri 1 Wonosobo. Cita-cita saya menjadi dokter. Semangat melayani untuk semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Gita Cantika Sari. Saat ini saya sekolah di SMP Kristen 1 Wonosobo. Cita-cita saya ingin menjadi poluan. Semangat melayani untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melka Tiarma Nainggolan. Saat ini saya sekolah di SMP Negeri 1 Wonosobo. Cita-cita saya menjadi dokter. Semangat melayani untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Kasih Sahima Dompas. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Wonosobo. Cita-cita saya adalah menjadi dokter. Semangat melayani untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Octaviani. Saat ini saya duduk di bangku kelas 7. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Wonosobo. Cita-cita saya saat ini menjadi ahli hukum. Selamat melayani bagi kita semua. Semangat, terima kasih. Ya, Hai Bapak teman-teman, Ibu, mari kita perkenalkan, sambut nama saya adik-adik Karesa ini, Malika teman-teman Sutejo. kita. Saat Mari kita ini saya bersekolah di SMP sambut Negeri mereka 1 sebagai jemaat yang dalam proses pertumbuhan menuju kedewasaan. Dan ada satu lagi pengumuman, Bapak Ibu jangan lupa mengisi Google Form atau formulir online yang sudah di-share di grup GKI Wonosobo maupun di grup persekutuan kelompok wilayah, karena itu berguna untuk PURJ atau peralatan umum rutin jemaat, dan itu nanti akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi majelis jemaat untuk mengembangkan pelayanan dan memperbaiki setiap hal yang perlu diperbaiki dari pelayanan atau kehidupan bergereja kita. Jangan lupa diisi formulirnya. Terima kasih. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan perhatian yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami dapat beribadah dengan tulus, mengarahkan diri kami sepenuhnya ke hadapan-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kami ketika kami beribadah kepada Engkau. Saat ini kami berdoa Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan berkati orang-orang yang sedang dalam perawatan. Tuhan berkati para dokter, perawat yang sedang merawat para pasien COVID-19. Tuhan juga berkati orang-orang yang saat ini mengalami depresi, mengalami keresahan, mengalami keputusasaan karena pandemi yang tidak kunjung selesai ini. Kiranya Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan dan sukacita bagi setiap mereka yang sedang depresi.
Kami juga berdoa untuk gereja kami ini Tuhan, berkatilah GKI Wonosobo agar menjadi gereja yang penuh dengan kasih, yang dapat menunjukkan ibadah seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, sedang dalam kedukaan, sedang dalam keputusasaan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang merindukan pasangan hidup maupun setiap pasangan yang sedang merindukan keturunan di dalam keluarganya. Dan setiap keluarga yang sedang merindukan cinta kasih di dalam keluarganya. Kiranya Kau hadir di dalam pergumulan dan menjadi penghibur dan penopang bagi setiap kami yang lemah. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengarahkan diri kami sepenuhnya ke hadapan-Mu dan kami dapat menggunakan hidup kami sebagai ibadah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan. Adapun ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bisa bersama-sama berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita. Jemaat dimohon berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini dan kami juga diberi kesempatan untuk bersama-sama mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, meskipun tidak sebanding dengan berkat yang telah kami terima. Namun kami yakin bahwa Tuhan menerima persembahan kami yang kami berikan dan kami persembahkan dengan hati yang tulus. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Pakailah para majelis yang mengelola keuangan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GKI Wonosobo ini. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin juga Tuhan memberkati setiap karya dan pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari di dalam minggu ini dan minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita hari ini di tempat ini telah selesai, tapi tugas kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Gunakanlah hidup sebagai ibadah yang sesungguhnya untuk Tuhan dan bangunlah ketulusan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.